Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Ya, masih bersama di acara Podcast Mas SRD, Podcast Kesehatan Masyarakat Saradan. Bagaimana kabarnya Sobat Nitan? Ya, sudah kenal ya dengan saya Dr. Deka sebagai host pada acara kali ini. Kita masih ini, spesial edisi ini. Kita ada Podcast Mas on the road. Kali ini kita berada di SMP 2 Saradan. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh narasumber dari Kominfo. Ya, Mas Wicak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar. Mas Wicak, jadi kita itu ada sebutan untuk para pemirsa di podcast Mas SRD ini. Sebutannya adalah Sobat Intan, yaitu Sobat Insan Pemerhati Kesehatan. Ya, untuk lebih dekatnya, mungkin Mas Wicak bisa berkenalan ke Sobat Intan? Baik, pertama kali saya ini masuk podcast ya dok. Iya, Jadi oke. mungkin agak tegang. Tidak apa-apa. Ini perkenalkan, saya Wicaksono Bayu-Haji dari Dinas Kominfo. Bidang saya di Dinas Kominfo itu tentang pembuatan aplikasi, keamanan aplikasi, termasuk juga di keamanan si servernya. Servernya Kominfo itu ya Mas ya. Oke Mas Wicak, di sini nih kita mungkin lagi di SMP nih ya. Saya tuh menyoroti perihal anak-anak, mungkin mulai dari balita ya sudah mainan handphone. Betul. Balita, anak-anak, remaja hingga dewasa mungkin sampai ke lansia sudah mainan handphone. Pertanyaan pertama ke Mas Wicak ini, sebenarnya handphone ini merugikan atau menguntungkan sebenarnya untuk kita? Handphone dalam artian luas apa kecil nih? Kan ada handphone, ada internet, ada ya nggak cuma di yang lain juga, aplikasi ya. yang lain juga. Nah, secara luas saja Mas, sebenarnya menguntungkan atau merugikan sebenarnya? Kalau secara ini ya, kalau dari menurut sudut pandang kita sebagai programmer maupun orang yang berkecimpung di dunia keamanan siber, itu bisa merugikan, bisa juga menguntungkan dok. Oke, yang pertama kalau menguntungkan saya pasti sedikit banyak sudah tahu nih. Kita akan gampang mencari informasi di situ. Betul. Kita bisa di hiburan juga di handphone ya Mas ya. Iya. Saya tanyanya lebih kepada ruginya apa Mas? Ruginya kalau menurut saya pribadi itu banyak kasus sekarang itu di internet Ya. itu rekening jebol. Oh. Terus lagi mungkin di kesehatan juga ya. Di kesehatan ada. Bisa juga mentalnya mereka, mental anak-anak yang harusnya nggak dapat muatan konten itu, mereka dapat muatan konten itu. Yang merubah juga mental itu nanti Pak. Kalau yang perihal itu tadi Mas, saya tertarik ya masalah ke arah apa, hacker ya bilangnya ya. Bisa dibilang Iya. hacker, Itu bisa mencuri data kita semua ya Mas. bisa. Tapi perlu digaris bawahi dulu dok. Sebenarnya ada dua orang di dunia keamanan siber. Dia dibilang hacker sama dibilang cracker. Nah, orang yang jahat yang menggunakan data kita secara sepihak itu namanya cracker, orang yang merusak. Nah, kalau hacker itu cenderung orang yang berperilaku baik di dunia peretasan. Meskipun itu konsepnya mencuri data, tapi tujuan dari pencurian data tersebut itu untuk hal yang baik. Jadi oh nih aplikasinya ada bocor di sini, datanya bisa kecuri. Biar nggak kecuri seperti ini. Nah itu namanya hacker. Jadi ada dua hati. Jadi tidak semata-mata hacker itu jelek ya Mas. Iya. Maksudnya kontennya adalah gimana dia memanfaatkannya lebih kepada hal baik. Hal baik. Hal baik. Tapi ya tetap salah ya sebenarnya. Secara kalau kita contoh nih, saya nih Iya. bisa disebut seorang etika hacker sebenarnya. Nah. Jadi hacker yang beretika, tahu batasannya dan tahu kapan saya boleh masuk dan tidak boleh masuk. Jadi intinya itu kita sebenarnya izin ke yang punya aplikasi atau yang punya privasi tersebut apabila kita ingin mencoba sistem keamanannya. Tersebut. Jadi tidak semata-mata kita mencuri data tanpa izin, kita menggunakan data tersebut untuk hal yang jelek, itu namanya cracker tadi ya. Cracker ya. Ya. Terus biar aman tuh gimana ya Mas? Biar nggak terjadi kita sampai di cracker seperti itu. Biar datanya nggak bocor ya. Iya. Yang pertama kita kalau sebagai orang tua aku kan banyak tuh ya akunnya kita. Mulai dari m-banking mungkin ada akun e-wallet juga.
Nah itu yang pertama jelas harus kita baca namanya izin aplikasi. Izin aplikasi. Nah izin aplikasi itu ada banyak, ada izin lokasi, ada izin untuk membaca SMS, ada izin-izin tertentu. Nah itu jangan semua kalau kita install aplikasi, meskipun itu lewat Play Store atau non Play Store. Kalau mungkin dari Android ya, kalau iOS kan biasanya App Store. Nah itu jangan semuanya kita allow. Kita filtrasi di situ. Yang boleh orang lihat itu apa? Contoh nih, kalau presensi, aplikasi presensi, berarti kan yang dibutuhin aplikasi presensi itu apa aja? Cuman baca lokasi kita aja, sama akses kamera, sama jam mungkin ya. Nggak perlu sampai dia bisa baca SMS kita. Oh iya. Nggak perlu. Kalau ada izin yang lebih kayak gitu, bisa ditolak atau nggak diizinkan lah. Ya nggak diizinkan. Kadang kan kita juga ceroboh ya Mas ya, install apa tanpa kita baca, terus setuju. Nah benar tuh. Jadi harus lebih teliti membaca lisensi itu tadi ya. Iya benar. Oh itu, Mas. Kalau itu untuk keamanan yang lain, perlu nggak sih sebenarnya kita sering mengganti password? Saya rasa password itu nggak perlu sering diganti. Yang penting itu kita filtrasi lagi aplikasinya. Aplikasinya itu bisa dipercaya apa enggak, nomor satu itu. Kalau nomor satu ini udah nggak tercukupi, maupun kita pakai password panjang kayak gimana pun tetap jebol. Gitu. Takutnya nanti juga tambah lupa ya. Iya. Ganti Password. Yang kedua, manfaatin yang namanya bisa Google Authenticator atau SMS verification, atau enggak verifikasi 2 langkah lah ibaratnya seperti itu. Kalau untuk yang udah dewasa ya mungkin ya. Iya, untuk dewasa. Lagi Mas, ini nih grup-grup WhatsApp ini sekarang lagi banyak nih. Tiba-tiba undangan pernikahan. Kalau enggak gitu apa ya? Kayak berupa file yang katanya kalau kita klik bisa meretas. Itu mitos atau fakta Mas? Itu sebenarnya bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta dok. Nah. Jadi mitosnya tuh gini, aplikasi itu nggak bakal bisa berjalan tanpa kita operasikan. Kita sebagai end usernya ya, berarti kita sebagai penginstalnya. Itu aplikasi itu kalau cuman sekedar dibuka aja terus izin-izinnya itu nggak di-allow, itu aplikasi itu nggak berbahaya sama sekali. Tidak akan jalan ya? Tidak akan jalan. Oke, jadi tapi alangkah baiknya kalau sudah ada file yang tidak dikenali seperti itu ya nggak usah dibuka ya? Nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka. Berarti ini termasuk ya tadi ya, bisa dikatakan mitos, juga bisa dikatakan fakta. Iya. Mitosnya kalau tanpa kita allow juga tidak akan jalan. Tapi faktanya kalau kita intinya tidak ikuti ya juga tidak akan jalan seperti itu. Betul. Ya pokoknya. Jadi tergantung kita lebih hati-hatinya ya Mas Wicat ya. Itu yang diserang kalau di hacker ya, yang diserang tuh bukan sistem aplikasinya tapi psikis orangnya. Jadi gimana caranya biar kita bisa dapetin akses data orang tersebut tanpa melalui server. Jadi banyak kecoan gitu ya, kecoh untuk bisa mengikuti yang dia mau itu ya tadi. Iya, benar. Jadi mental yang diserang. Rata-rata pasti ditawari ekonomi. Ekonomi pasti. Iya, undangan pernikahan itu kan kalau orang-orang tua belum musim ya mungkin seperti itu. Tapi kalau masalah ekonomi banyak orang tergiur. Betul. Mas Wicat, ini nih sekalian saya itu ingin mengenalkan sebenarnya. Kita Puskesmas Saradan itu sering bekerja sama dengan dinas perpustakaan. Jadi di belakang sudah ada mobil perpustakaan yang keliling. Iya. Itu kan berarti jendela dunia itu tidak hanya lewat Google atau tidak hanya lewat aplikasi di internet lain ya kan. Kita bisa mencari informasi itu melalui buku Mas Wicat. Tapi era sekarang kan lebih gampangnya itu melalui internet. Gimana caranya kita bisa membatasi untuk kita mencari informasi itu yang akurat, tidak membahayakan untuk anak dan lain-lain Mas Wicat? Ada nggak? Contoh mungkin di YouTube nih ya, kan ada nih usia di bawah ini tidak boleh melihat dan lain-lain. Di aplikasi-aplikasi lain ada nggak seperti itu? Kebanyakan aplikasi itu pasti ada yang namanya pembatasan usia. Jadi usia yang dibolehin untuk kita untuk diakses aplikasi ini usia berapa sampai berapa itu sudah terdeskripsikan di aplikasi tersebut. Kalau aplikasi itu jelas dan resmi itu dalam artian sudah terdaftar di Google ya. Kalau di Android itu sudah terupload di App Store, itu pasti ada
batasan usianya, terus konten di dalamnya ini seperti apa, itu sudah ada aturan-aturan dan regulasinya. Jadi untuk anak-anak mungkin peran orang tua berarti ya nanti. Bisa peran orang tua, bisa menggunakan aplikasi yang miliknya Google sendiri, namanya Google Family. Nah, di Google Family itu kita sebagai orang tua itu kita bisa bikinkan akun untuk Google Anak, untuk dibatasin batasan kontennya, untuk aplikasi, untuk pembatasannya di usia sekian sampai sekian. Iya. Untuk di pencarian Google-nya yang boleh dilihat si anak usia berapa sampai berapa, itu juga bisa difiltrasi. Nah, itu yang saya maksudnya. Berarti sebenarnya semua itu masih bisa dicegah ya. Masih bisa dicegah. Dengan teknologi yang sekarang ya tetap harus ada filtrasi itu tadi. Iya. Ya, Mas Wicak. Iya, iya. Mas Wicak, saya tuh tertarik karena mungkin saya tuh kurang paham masalah-masalah gadget, masalah IT dan lain-lain. Banyak kejadian yang pernah saya dengar. Katanya ini ya, Iya. main handphone sambil dicas. Itu handphonenya bisa meledak. Itu bener nggak sih sebenarnya? Ada syarat-syarat khusus ya agar handphone itu bisa meledak. Contoh, dia kan yang meledak itu yang pertama baterainya. Baterainya ya? Baterainya. Kalau handphonenya masih baru, bukan rekondisi lah intinya. Masih segel. Masih segel, belum pernah diservis dan dibongkar, kemungkinan besar untuk meledak itu kecil pada saat dicas. Tapi alangkah baiknya untuk menghindari kemungkinan yang kecil itu tadi. Kemungkinannya kan nggak nol nih, kecil. Ya, masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan untuk meledak. Ya. Jadi diusahakan jangan main HP pada saat sambil dicas. Oh iya, berarti sebenarnya aman kalau masih segel, tapi disarankan untuk tidak dilakukan Betul. main handphone saat mengecas ya Mas. Iya, apalagi HP-HP yang modern nih makin kecil nanometernya. Nanometer itu ibaratnya ukuran prosesornya makin kecil. Makin kecil, makin performanya tinggi nih. Nah, efeknya dari itu panas berlebih pada handphone. Itu yang jadi bahaya ya. Ya, kalau panas berlebih di handphonenya, baterainya udah melebihi ambang kapasitas panas toleransinya dia, ya tetap bisa meledak. Iya ya, oke Mas. Berarti fakta nih ya. Fakta. Lagi Mas Wicak. Headset ya. Headset ya. Headset itu katanya juga sempat ada yang meledak. Betul. Betul ini mitos? Betul. Enggak. Emang bener itu. Emang betul. Iya. Gimana? Tapi tidak semua toh? Tidak semua Tidak juga. semua. Ya itu tadi balik lagi, dia bukan rekondisi, dia benar-benar dari produk yang dapat kita percaya ya. Udah ada quality controlnya di situ, saya rasa untuk meledak itu kemungkinannya juga kecil. Jadi kembali lagi masih layak dipakai atau tidak ya. Betul. Oke Mas Isan, sudah banyak pencerahan ini sebenarnya, mulai dari undangan pernikahan yang fake yang bisa meretas, mitos atau fakta perihal HP meledak dan headset meledak, Iya. pembatasan konten dan lain-lain. Apalagi ya Mas yang bisa kita bahas sebenarnya ini Mas? Banyak. Banyak ya sebenarnya? Banyak sebenarnya. Kalau kita bicara masalah keamanan dan kesehatan itu bisa, yang di internet khususnya ya, Iya. itu bisa luas banget. Contoh aja data-datanya kita aja, bicara masalah privasi dulu ya. Privasi. Banyak sekarang di internet itu beredar data pribadi kita. Data-data yang seharusnya publik itu nggak boleh lihat, contoh foto KTP, Oh iya. data diri sesuai dengan KTP, jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya, itu banyak. Nah, saya sarankan buat teman-teman, ya Sobat Intan tuh, kalau kita daftar di suatu aplikasi, website atau yang lain sebagainya, itu dibaca benar-benar syarat dan ketentuan yang berlaku. Termasuk kemarin tuh sempat kita itu didatengin salah satu warga gitu ya, yang mereka terjerat dengan pinjaman online, padahal mereka nggak pinjam Oh, seperti itu. Jadi datanya si saya bilang si A ini ya, Iya. privasi juga kan. Nah, ini datanya digunakan untuk pinjam Online. Iya. Terus berarti sebenarnya gini ya. Jadi tidak hanya keahlian orang untuk meretas, tapi kecerobohan individu juga bisa mengakibatkan data ini bisa bocor ya. Betul banget. Oke, Mas Wicak, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas dengan Mas Wicak. Cuman mungkin tidak mungkin kita bahas semua di sini ya. Iya. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita cari momen yang lebih enak. Kita ngobrol panjang kali lebar kali tinggi ya. Iya.
Oke Mas Wicak, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas ya Mas Wicak ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Namun sebelum kita akhiri Mas Wicak, Iya. ajak dong Sobat Intan di rumah. Klik like, komen, dan subscribe ya. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya Mas Wicak. Kita Terima kasih, akhiri Pak. podcast ini Mas Wicak. Oke Sobat Intan, saya di sini sudah bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Dias dari Kominfo. Pak Dias, mungkin biar lebih akrab, Pak Dias bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Boleh, ya terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Puskesmas Saradan. Namanya Sobat Intan Pak. Oh, Sobat Intan. Oke, ya. Sobat Intan, sorry. Ya, Perkenalan, nama saya Redias dari Dinas Kominfo. Sehari-hari saya di Pranata Humas di bidang Kominfo. oke. Jadi tadi mungkin Pak Dias belum kenal, jadi kita punya sebutan Pak Dias. Oh gitu. Sebutannya adalah Sobat Intan, Sobat Intan. yaitu Sobat Insan Pemerhati Kesehatan. Oh gitu. Iya, kita sama dulu Sobat Oke, Intan oke. di rumah Pak Dias. Selamat Oke. siang, Sobat Intan. Pak Dias, jadi tadi saya sudah ngobrol Iya. dari teman-teman Kominfo juga Mas Wicak. Tadi sudah membahas perihal internet yang baik biar data kita tidak tercuri. Hingga akhirnya membahas sampai ke mitos dan fakta juga Pak Dias. Tadi itu sedikit saya belum tanyakan, saya ingin menanyakan ke Pak Dias. Perihal ini Pak Dias, kita tuh mainan handphone. Itu idealnya tuh harusnya seperti apa sih Pak Dias? Sebenarnya gini, Pak Dokter, mainan handphone itu ada sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata ya mungkin Iya, ya. Cuman biasanya sih ini setidaknya ada jarak pandang. Seperti kita melihat televisi, begitu juga gadget, Gadget. itu paling nggak sekitar 30 sampai 40 cm lah, sekitar segitu. Oh harus Cuman gitu ya? memang nggak harus kita garisin gitu juga ya, kira-kira. Terus posisi Gadget. gadget itu Hah? sedikit di bawah mata, kurang lebih 15 derajatan seperti itu. Seperti itu ya Pak? Iya. Itu jadi harus bener-bener nggak harus diukur dengan penggaris dan lain-lain. Enggak ya, enggak, cuma yes, sekedar. kira-kira Idealnya gitu segitu aja. ya, Pak, Idealnya ya? segitu. Selain itu Pak Dias, selain jarak, sudutnya, Bisa mungkin ini juga biasanya kita sebaiknya hindari penggunaan gadget sambil tiduran. sambil Terutama pada malam hari biasanya seperti itu ya. Iya, Kita benar. tidur pakai gadget ya. Iya. Nah itu sebaiknya hindari juga penggunaan gadget sambil tiduran, apalagi dalam jangka waktu yang lama. benar Pak. bisa mengakibatkan sakit mata, mungkin nggak sampai buta itu Pak Dias. Oh gitu. Iya. Nah ini saya juga mau tanyakan pengaruh kenapa kok bisa sampai menyebabkan ini Pak? Oh, Efeknya iya. ke Sampai- kata sampai buta itu tadi. Benar Pak Dias. Mumpung di sini saya jelaskan sekalian Pak Dias. Jadi Pak Dias, handphone ini Ah, kan kita biasanya ngelihatnya tadi sudah disebutkan jarak dan sudutnya. Ternyata ketajamannya, pencahayaannya ini mempengaruhi Betul. mata Pak Dias. Betul. Contoh gini Pak Dias, kalau kita mainan handphone pada saat terang seperti ini, ya terang seperti ini akan lebih nyaman seperti ini. Tapi kalau kita sambil gelap-gelapan tiba-tiba handphonenya menyorot lebih terang, itu mengakibatkan pupil Pak Dias. Pupilnya ini pupil. akan mengecil. Oh gitu. Habis itu kita matiin lagi handphonenya, gelap lagi, pupil akan melebar lagi. Oh. Habis itu ada notif lagi, klunding gitu ya. Ah, Kita lihat handphone lagi, terang lagi, iya. mengecil lagi. Eh, Kita ya matikan, gelap lagi, pupil akan melebar lagi. nah, Seperti itu akan terus menerus hingga akhirnya pupil itu bisa menjadi kaku Pak Dias. oh gitu. Kalau pupil sudah jadi kaku, itu susah untuk mengecil maupun melebar. Oh gitu. Kalau dia cenderungnya akan melebar terus Pak Dias, rusaknya itu akan melebar terus hingga akhirnya cahaya yang masuk ke dalam mata Hmm, itu tidak akan terbatasi, tidak akan terbendung. hmm, Akhirnya bisa mempengaruhi sarafnya yang rusak hmm, hingga akhirnya bisa buta. hmm, Itu kalau mainnya main cahaya tadi ya Pak Dias ya, hmm. terlalu terang atau gelap ataupun ya gelap terang tadi. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini mungkin tadi dia tidak sesuai dengan sarannya Pak Dias, yang 30 cm dia terlalu dekat. Hmm. Itu juga mempengaruhi akan rabun jauh. Oh, rapi jauh. Sampai Iya, situ ya. makanya terlalu dekat
dia terbiasa dengan melihat depan, melihat jauhnya akan dia tidak begitu jelas atau bisa dikatakan rabun jauh. Itu tadi. Nah, ini balik lagi ke Pak Dias. Ini kan tadi saya matur perihal rabun jauh karena terlalu dekat. Sudah dijelaskan jaraknya. Perlu diistirahatkan nggak sebenarnya Pak Dias? Ini ada suatu metode. Namanya 20-20-20. Ini bukan eventnya Shopee bukan ya? Bukan. 20 itu maksudnya gini. Setiap kita penggunaan gadget selama 20 menit, 20 menit melihat gadget ya? Melihat gadget, itu mata kita istirahatkan setidaknya 20 detik untuk melihat 20 meter objek pandang di depan mata gitu. Jadi 20 menit istirahat dulu lah. Istirahat kita melihat objek di jauh kurang lebih 20. Ini tadi yang dimaksud 20. Jadi 20 menit diistirahatkan bila 20 menit cukup 20 detik aja ya Pak Dias ya, dengan jarak yang jadi nggak boleh nih istirahat semisal nih saya sudah terlanjur main game 3 jam baru istirahat, nggak boleh ya? Aduh, jangan dong. Tidak disarankan ya? Iya, kasihan nanti matanya seperti yang dengan Villa tadi. Iya, bisa. Iya. Betul. Selain itu Pak Dias, kita ini sekarang tadi sudah saya sampaikan juga, ternyata antusias siswa SMP untuk membaca buku tetap antusias Pak. Iya betul. Jadi ini mungkin tidak semata-mata lewat handphone ya Pak Dias, jadi masih bisa belajar lewat buku ya Pak Dias. Iya. Dulu aja sebelum ada gadget itu atau kita bisa istilahnya segala aktivitas bisa melalui buku masih melalui bisa. buku malah bisa. Ya sebenarnya tadi juga sudah dibahas sama Mas Wicak. Gitu, ada iya. plus minusnya juga tadi betul. Pak Dias. Tapi kalau dibilang plusnya ya sebenarnya gampang. Iya, betul. Minusnya ternyata banyak tadi guru matur ke saya Pak Dias. Gimana gitu? Ternyata dulu tuh beda karakter anak membaca buku dan main handphone. Ternyata juga mempengaruhi mental Pak Wicak. Iya kan? Iya. Pak Wicak pernah nggak melihat anak sekarang itu perbedaannya dengan anak dulu mungkin? Betul dong. Ini yang kadang itu menjadi dilema juga ya. Dulu itu semasa mungkin kita kecil itu ya, kita nggak ada gadget, kita bersosialisasi dengan teman-teman itu masih tapi sekarang kesannya sih dengan adanya gadget penggunaannya yang terlalu berlebih itu saya melihatnya juga kok kecenderungan mereka seperti terlalu bahasanya introvert, individual seperti itu sih. Sebenarnya memang di dunia kesehatan ternyata juga akan mempengaruhi juga Pak, kesehatan mental khususnya ya. Jadi ternyata handphone itu bisa membuat adiksi Pak, ketagihan. Jadi anak-anak itu ketagihan apa-apa, handphone handphone. Padahal ternyata di buku juga banyak informasi yang mungkin bisa kita cari di situ. Bisa. Makanya saya juga terima kasih banyak nih perpustakaan Pak. Aja loh Pak, ternyata perpustakaan muter-muter ya. Bisa mengakses lagi gitu. Oke Pak Dias, mungkin itu saja dulu yang bisa kita bahas. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya minta terakhir untuk Pak Dias, ajak Sobat Intan untuk klik tombol merah, subscribe, like, dan komen. Baik, terima kasih teman-teman. Bagi Sobat Intan yang belum subscribe, klik channel di Puskesmas Saradan, segera klik subscribe dan like and comment. Oke, terima kasih Pak Dias. Terima kasih Pak Dias atas waktunya. Terima kasih Pak Dokter. Iya. Bisa kita akhiri Pak Dias ya. Iya, terima kasih. Sobat Intan. Baik Sobat Intan, saya sekarang sudah berada di ruangan laboratorium di SMP 2 Saradan. Kebetulan kita sudah bersama dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Bapak, monggo memperkenalkan diri Bapak. Oke, terima kasih. Nama saya Basuki. Saya kebetulan diserai untuk mengelola di SMP Negeri 2 Saradan ini. Jadi saya selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Saradan. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Basuki. Pak Basuki, kita tuh punya sebutan untuk pemirsa yang ada di rumah Pak Basuki, yaitu Sobat Intan. Itu singkatan Pak, Sobat Insan Pemerhati Kesehatan. Ya, disapa dulu Pak, jadi Sobat Intan gitu Pak.
Oke, Sobat Ya. Intan. Terima kasih atas waktunya ya Pak Basuki. Ya, Saya tuh pengen tanya Pak, ya. tapi mungkin nanti kita ngobrolnya mesti akan seru Pak, karena pertanyaan pertama adalah Iya. gini Pak Basuki. Gimana kan? Menurut panjenengan, Iya. selaku kepala sekolah yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan cukup lama ya Pak Basuki ya, penggunaan gadget atau handphone pada siswa SMP itu sudah diperlukan atau tidak sih Pak sebenarnya? Kalau menurut saya gini, memang kemajuan teknologi itu Oke. dampaknya sangat besar sekali. Ya, luas sekali ya Pak. Iya, luas sekali. Untuk gadget itu di satu sisi memang itu perkembangan teknologi sangat dibutuhkan karena membantu siswa dalam proses pembelajaran. Di situ bisa dikatakan sebagai sumber ilmu. Berbagai ilmu ada di situ. Apapun ada. Apapun ada. Ya. Itu pokoknya semuanya ada di situ. Jadi anak-anak bisa terbantu dari gadget tersebut. Namun kita juga harus mengingat tidak boleh lepas kendali. Iya, tidak boleh terlena ya Pak ya. Tidak boleh terlena. Karena apa? Kalau kita sebagai orang tua lepas kendali, tidak mau mengawasi, akhirnya apa? Anak itu jadi males. Benar Pak. Males dalam hal segala hal lah. Akhirnya dia istilahnya apa? Tergantung pada gadget. Tidak mau membaca buku, tidak mau mempelajari buku. Itu ketergantungan ya Iya, Pak ya. tergantungan. Iya. Jadi kita sebagai orang tua, apalagi dunia pendidikan harus betul-betul bisa mengkondisikan yang namanya alat canggih gadget ini. Iya. Kita yang Biar harus mengontrol. Iya, biar bisa bermanfaat. Bukan kita yang harus dikontrol ya Pak ya. Ya karena alat itu harus kita yang mengontrol, bukan Iya. kita dikontrol. Sip, Pak Basuki. Gitu. Pada dasarnya Pak Basuki sebenarnya segala informasi ilmu pengetahuan tidak hanya di handphone. Iya, Ya kan Pak ya? Iya, Tadi kita kedatangan iya. apa Pak? Perpustakaan yang Ya, keliling dari itu dinas perpustakaan ya Pak ya? Sebetulnya ya malah buku itu sumber valid karena itu datanya tercatat. Tercatat. Tidak mungkin hilang. Diterbitkan bisa dibaca setiap kali, tidak perlu harus mendownload atau apa, siap setiap saat. Ya semua ada sisi positif dan negatifnya. Cuma kalau buku itu ya monoton seperti itu dan Iya. kita harus mencarinya, kadang katanya biayanya lebih mahal padahal ya enggak lah. Ya, tersedia di perpustakaan ya Pak ya. Iya, perpustakaan. Sebetulnya kalau saya itu lebih suka perpustakaan. Lebih perpustakaan. Zamannya dulu Pak Basuki ada handphone nggak Pak? Waktu Oh, sekolah. belum ada. Zaman saya belum ada handphone. Ya, berarti tetap dulu juga pakai buku ya Pak? Buku. Iya. Iya Pak. Oke Pak Basuki, itu jadi sebenarnya ada plus minusnya seperti Iya. itu tadi ya Pak. Terus ini dari Puskesmas Saradan kebetulan Pak, ini berbarengan ya Pak ya, Oh iya. dengan kegiatan screening Screening, kesehatan iya, juga ya Pak. Gimana Pak tanggapannya dengan kegiatan screening ini? Pak? Saya mengapresiasi sangat positif ya. Screening itu bagi saya sangat dibutuhkan. Karena apa? Ketika anak memulai pembelajaran itu harus dalam kondisi fix, harus dalam kondisi sehat, Ya. jasmani, rohani. Ya. Jasmani juga penting, rohani juga tidak kalah penting. Maka harus ada. Dan saya terima kasih sekali ini dengan masyarakat ini ya, Iya, dengan Pak. dengan kegiatan seperti ini, sehingga kalau nanti ada temuan-temuan di anak-anak kami bisa segera tertangani. Iya Pak. Apalagi kita baru saja move on dari Nah, benar. Pandemi dari COVID ya Pak ya. kemarin Iya. itu. Sedangkan kemarin waktu pandemi banyak yang ini ya Pak, online. Iya. Jadi pasti terpapar dengan gadget. COVID, iya. Gadget ya Pak ya. Satu terpapar gadget, dua terpapar begini. Iya, Jadi ya. itu yang memang harus dibatasi. Jadi Pak, tadi saya juga ada narasumber dari Kominfo Pak. Oh iya. Di narasumber tersebut sudah menjelaskan sebenarnya amannya seperti apa. Gitu Dalam ya. arti tadi kalau boleh saya bocori sedikit Pak, dari Iya. Kominfo ada menyarankan ada kayak sebutan 20-20-20 Pak. Apa itu? Jadi ternyata Pak Basuki, semenjak ada ini sindrom gadget ini Ya. atau gejala-gejala efek samping dari gadget itu, kita harus mengistirahatkan mata kita
itu selama 20 menit setelah kita terpapar. Jadi selama kita nonton video atau mungkin kita mendapatkan materi, itu 20 menit kita istirahatkan. Cukup dengan 20 detik kita memandang jarak jauh, objek yang jauh. Apalagi yang hijau-hijau itu. Setuju, seger ya Pak ya. Seger. Iya. Jadi itu Pak. Jadi nanti mungkin juga bisa kita edukasi kepada ke anak-anak siswa ternyata ada sebagai terapinya. Bener, dalam formula membaca. 20-20-20. Juga nanti hasil screening Pak. Hasil screening nanti akan pasti kita laporkan ke sekolah dan nanti akan kita tindak lanjuti Pak. Mungkin ada yang minus atau rabun jauh atau mungkin ada pendengaran yang kurang sehat atau mungkin ada buta warna, pasti akan kita sampaikan ke pihak sekolah. Nanti pihak sekolah terima kasih bisa di follow up lagi, kita periksa lagi sama ini dong kalau boleh usul. Boleh Pak. Karena anak-anak itu biasanya belum mempunyai golongan darah, belum tahu golongan darahnya. Apalagi jangan anak-anak ya, sudah dewasa kan nggak tahu. Kalau bisa nanti ada program tentang untuk cek golongan darah anak-anak. Karena itu memang sangat penting. Iya. Sangat penting Pak. Jadi kalau terjadi sesuatu, benar, walaupun kita tidak minta ya Pak ya. Dan memang saya sering menyampaikan juga Pak, secara umum maupun ke pasien saya, untuk golongan darah itu kalau anak kan belum punya identitas ya Pak ya, dalam arti kalau kita dewasa ada di SIM, ada golongan darah. Untuk anak ini mungkin bisa dicatat dan dimasukkan ke dompet. Misalkan itu kan misalnya nanti dimasukkan dalam kartu siswa. Bisa. Oke, sip itu. Ya kita tidak minta sesuatu hal, tapi bila mana ada suatu hal yang tidak diinginkan, ada. Itu kalau saya sangat-sangat besar sekali kegunaannya. Ya seandainya tidak bisa sekarang ya suatu saat nanti. Siap Pak Basuki, nanti kita akan follow up dan menurut saya memang sangat penting untuk hal itu. Oke Pak Basuki, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan di kali ini Pak. Mungkin nanti ke depannya akan ada Pak undang secara langsung Pak Basuki, kita ngobrol banyak lebar tentang siswa, kesehatan siswa dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita akhiri, kita bisa ada di kamera Pak Sobat Intan. Terima kasih Pak Basuki. Oke Sobat Intan, sekarang saya sudah bersama ini teman-teman saya karena kita seumuran ya, masih seumuran kan? Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri ke Sobat Intan di rumah. Ayo, namanya siapa? Halo Sobat Intan, perkenalkan nama aku Lutfi Advin dari SMPN 2 Saradan. Oke. Halo Sobat Intan, perkenalkan nama saya Pandu Febrian Dwi Guntur-Putra dari SMP Negeri 2 Saradan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini gini, nanti saya tuh pengen tahu sebenarnya dari teman-teman ini masalah handphone, gadget. Ya, sebenarnya perlu nggak sih menurutmu kamu pakai handphone? Perlu dong, kan handphone itu kan kebutuhan kita sehari-hari ya, sebagai sarana informasi dan sarana komunikasi. Oke, benar. Terus kegunaannya untuk pelajar itu sebenarnya apa? Kita sebagai pelajar lebih mudah mencari informasi yang dijelaskan oleh guru, walaupun sebenarnya kita tidak paham, kita lebih mencari di internet ya, kita langsung lebih mudah dan lebih dalam mencarinya. Oke, lebih gampang juga ya pastinya ya. Yakin buat belajar. Iya. Oke, sekarang Mas Pandu ya. Oke, kalau Mas Pandu, menurutmu ada nggak kerugian dari kamu sekarang pegang handphone? Tentunya ada, karena dulu waktu sebelum ada penertiban bahwa tidak boleh membawa handphone, banyak dari teman-teman sekelas saya sendiri pun itu banyak yang tidak fokus ketika pelajaran. Ada yang mencuri-curi waktu untuk bermain gadget tentunya, dan banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan sama teman-teman itu karena kebanyakan bermain gadget, karena di dalam gadget tentunya ada hal-hal negatif yang seharusnya tidak diketahui oleh pelajar. Oke, yang mestinya mungkin waktu pelajaran dia buka-buka Facebook, main-main Instagram, seperti itu ya. Jadi pasti ada plus sama minusnya. Saya tanya lagi Mbak, di SMP ini boleh nggak sih bawa handphone? Waktu itu sih boleh, tapi sekarang udah ditertibkan untuk tidak boleh sama sekali. Iya. Atau disembunyikan di tas? Enggak boleh. Oke. Tetap ada rahasia. Tetap ada rahasia. Jadi memang untuk anak SMP 2 Saradan tidak boleh membawa handphone. Larangan keras. Larangan keras. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan ya. Pesan-kesan teman-teman untuk kita di kegiatan screening. Ada enggak?
terus dilanjutkan nggak menurutmu kayak gini? Nah, harus dong, kan ini Harusnya ada. bermanfaat. Harusnya ada. Ini sangat bermanfaat buat anak-anak, contohnya buat literasi kan, karena walaupun di sekolah ini ada kegiatan literasi, tapi banyak dari mereka yang tidak terlalu minat karena buku yang dibacakan hanya itu saja. Oke, Mas Pandu cita-citanya apa? Ayo mikrofonnya didekatkan. Om. Jadi dokter tentunya. Pengen jadi seperti saya. Iya. Kalau mbaknya? Sama, saya ingin jadi dokter yang Iya. Dokter yang sukses. Jadi kalau teman-teman ingin menggapai cita-citanya, memang tidak hanya pinter, ya, tidak hanya didukung dengan orang tua dan lain-lain, tapi spiritual juga harus ditekankan. Mulai sekarang harus berdoa, fokus, ya, nggak usah tertarik dengan hal-hal yang kurang baik. Dan yang terakhir harus sehat. Percuma teman-teman jadi dokter, tapi kondisi fisiknya tidak sehat. Tujuan kita kan mengobati, masa kita sendiri nggak sehat. Oke, sip. Oke, terakhir saya minta Mas Pandu bareng sama Mbak siapa tadi? Mbak Lutfi untuk ajak Sobat Intan yang ada di rumah untuk like, komen, dan subscribe tentang ini channel Puskesmas Saratan. Yuk silakan. Halo Sobat Intan, jangan lupa like subscribe. dan komen di channel Puskesmas Saratan. Oke, kita juga tidak hanya YouTube, ya. Kita ada Instagram, ada juga TikTok, ada apalagi Facebook, ada. Jadi kita banyak platform. Instagram saya yang dulu juga sudah di follow. Oke, Jadi terima jangan lupa kasih. buat kalian untuk minta di follow back ya. Pastinya Iya. di follow back sama admin. Oke, terima kasih Mas Pandu, Mbak Lutfi. Kita dadah di kamera dulu. Dadah.